Sampurasun. Harapan hiwari ukur tak bentang di hati masih sukan si jadi putusan engkau masih osok liang datang. Di awal terbentuknya Sanggar, Karinding itu jadi media sih, jadi media buat apa ya, promosi intinya mah. Kayak karena memang si Karinding itu masih jarang ya ditemui di beberapa daerah, terutama di Jatimukti juga. Jadi kita ketika lihat Karinding tuh, oh ini apa nih gitu, kayaknya asik juga dimainin, nah kayak gitu. Jadi memang sebagai media promosi dan buat apa ya, narik masalah intinya mah, narik anak-anak ke sini. Sanggar Jaga merupakan komunitas pemuda yang bergerak dalam bidang sosial dan budaya. Salah satu wadah pelaku kesenian Karinding yang ada di Desa Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Didirikan pada tahun 2019 atas dasar kepedulian pemuda dan masyarakat setempat akan kelestarian sosial dan budaya yang ada di daerah tersebut. Hingga saat ini, Sanggar Jaga terus berkontribusi akan kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan Sunda, salah satunya komunitas Karinding. Kalau di Sanggar Jaga sendiri, sebetulnya bukan cuma Karinding aja. Jadi Karinding itu memang ya tadi kan sebagai media promosi, dan ketika Sanggar itu udah terbangun, kegiatannya bukan cuma Karinding. Kita juga punya kegiatan-kegiatan lainnya memang masih ada di lingkup seni gitu. Kayak selain dari Karinding ya kayak ada sastranya juga. Kita punya segmen namanya Ngajaga Sastra, terus juga media-media digital ya kayak desain, ilustrasi, kayak gitu-gitu. Kalau secara bentuk kontribusi ya yang kita rasakan luar biasa kontribusi masyarakat, terutama di ranah apresiasi sebetulnya. Karena kalau kita bicara pelestarian seni dan budaya gitu, memang yang menjadi tantangan adalah apresiator. Kenapa apresiator? Karena percuma kita ngelestariin suatu bentuk seni budaya, tapi kalau nggak ada yang nonton, kalau nggak ada yang apresiasi. Kalau secara bentuk apresiasi dari masyarakat yang kita rasakan adalah bentuk apresiasi mereka ya, masih apa ya, bisa dibilang ketika lihat kesenian Karinding itu ya sangat antusias ya, sangat apa ya, animonya masih sangat luar biasa gitu.
karena memang tadi juga sempat disinggung di awal, karena memang karinding itu masih bisa dibilang masih awam ya, masyarakat tuh jadi selalu penasaran gitu. Terus terutama juga dan itu juga berpengaruh ke Sanggar Jaga sendiri yang memang pengen ngasih formula-formula terbaru gitu, pengen ngasih sajian musik yang luar biasa gitu, terutama memanfaatkan ya karinding itu sendiri. Yang kita tahu adalah karinding, yaitu alat musik tadi, tapi juga orang-orang biasa menyebut karinding tuh jadi keseluruhan si musik. Jadi ketika ada unsur bambu terus ada karinding yang dimainin, nah biasanya ya mereka lebih lebih suka nyebutnya itu musik karinding. Sedangkan bagi kita ya karinding itu ya si alat musik tadi ya, yang satu itu. Jadi bisa dibilang kayak ada dua pengertian kayak gitu, dua definisi. Kayak karinding itu adalah sebuah alat musik, yang kedua karinding adalah si genre musik itu sendiri gitu. Karena kalau semisalkan dari si genre musik yang dimainin bukan cuma karinding, kan ada alat musik bambu yang lain gitu, kayak calempung, terus juga pasti pakai suling, ada toliat juga yang kayak gitu-gitu. Karena memang perkembangan si karinding itu sendiri mungkin ya, jadi karena juga si karinding biasa dipakai sekarang adalah untuk pertunjukan dan grup-grup musik, jadi orang yang dengar itu udah mulai terbiasa, ini musik karinding, mungkin seperti itu sih. Endang Sugriwa, atau sering dipanggil Abah Olot, adalah seorang maestro karinding yang telah tercatat di Provinsi Jawa Barat. Beliau merupakan seorang pengrajin karinding sekaligus tokoh yang pertama kali mengenalkan karinding kepada masyarakat di Jawa Barat. Berbagai penghargaan telah beliau raih, salah satunya penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pelestari budaya asli daerah Jawa Barat. Kiprah Bah Olot dimulai pada tahun 2004 ketika beliau mendengar kabar jika karinding telah dianggap punah. Dengan keinginan dan tekad yang kuat, Abah Olot pun berjuang untuk mengembalikan kembali masa kejayaan karinding di Jawa Barat. Filosofi itu ada dua macam, cek pemandangan abahnya, cek pemangnya abah. Karena filosofi yang bisa alat musik atau karinding. Antara kalimat itu sadar, sabar, yakin. Tuh, sadar bahwa itu alat musik, sabar. Orang kudu sabar, cara ngamain kedana, diajarna. Orang kudu sabar, kan main karinding saya bisa. Kan lain kayaknya teh kalkaru bisa dipitaskeun. Dah eta, kan teh sabar tanya. Kita kudu sabar, yakin cepengan alat musik teh teh kudu yakin bakal bisa. Orang terus kayang mah diajar bisa gitu. Jadi sadar, sabar, dan yakin eta. Karinding teh di urang teh aya 4 perigan berikut perigan anyar. Ayeuna buhuna teh nyata tongeret. Sababna cenah tonget pan baheula mah eueuh tirweun. Jadi tirweun teh sora anu gunawan teh jeung wawaas teh sora tongeret. Ya dipindahkeun kana
suara karinding tongeret teh. Ya contohnya tongeret. Nah, eta tongeret. Nah, terus niru deui kanu tutunggulan teh sora lisung bala mah semagahan nya kulisung mah aya ketukan lisung mah itu ketukan kulisung ieu tampakkeun kana karinding ya tutunggulan udah ngalageuna tutunggulan mah. Jadi ring-ringan. Jadi suara gong-gong. Ayeuna paduan suara karinding tilu tabehan tongeret tunggulan ring-ringan der tunggulan tongeret geula baku gaga tunggulan. Ketika pertama kali kenal karinding, yang pertama saya dapat narasi kalau alat musik ini adalah alat musik pertama yang diciptakan di Tatar Sunda dan sudah beratus-ratus tahun punah gitu. Dan kemudian kalau saya pada saat itu tahun 2008 ya merasa heran karena kenapa kalau ini punah kok nyampe saya? Kalau saya anak dalang, saya anak pemain kacapi, saya anak musisi taruhlah alat musik tradisional, itu jadi hal yang wajar bisa nyampe ke saya. Tapi kan saya tidak punya koneksi yang kuat ke arah musik tradisional. Kenapa? Saya musisi metal, saya berangkat dari ranah musik bawah tanah. Kenapa tiba-tiba ada karinding nyampe ke saya gitu yang jauh sekali gitu antara karinding sebagai subjek budaya tradisional Sunda, sementara saya ada di ranah musik bawah tanah yang jauh gitu sih ranahnya. Kenapa ini bisa nyampe? Kalau ini punah, kenapa ada di saya gitu? Kalau yang sifatnya abstraktif pastinya adalah kearifan lokal dan filosofi tentang karinding yang terkait dengan tata cara pengelolaan kesemestaan, tata cara pengelolaan alam dan lingkungan hidup, tata kemanusiaan, hukum, kemudian hukum waktu, kemudian tata kenegaraan. Banyak sekali kalau di hal-hal yang sifatnya abstraktif atau filosofis atau kearifan lokal. Cuman kalau di tataran yang lebih praktis saya kira kemajuan yang harus dicapai oleh komunitas karinding adalah memperkuat ekosistem musik gitu. Jadi jika kita sudah sekarang ini kan di 2021 sudah karinding sudah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda Indonesia. Next step-nya adalah bagaimana karinding bisa menjadi alat musik pendidikan nasional, dan next step-nya lagi adalah bagaimana karinding bisa diakui menjadi warisan budaya dunia atau World Heritage. Nah, menuju ke arah sana kan kita harus membangun ekosistemnya gitu ya. Begitu banyak hal yang harus kita persiapkan minimal di internal ranah musik karindingnya itu sendiri. Ekosistemnya harus benar-benar kuat secara mandiri. Artinya dia pergerakan musik yang sebenar-benarnya adalah dari karya sendiri gitu. Karya kan harus dirilis, jadi di situ harus ada record label, harus ada upaya manage gigs dan festival rutin, kemudian harus ada upaya organize media sendiri, kemudian harus ada upaya
mengembangkan bisnisnya, karena sebuah warisan budaya itu salah satunya itu harus menyejahterakan orang yang mengusungnya gitu, seperti itu. Jadi begitu banyak hal, belum pembangunan sumber daya manusianya. Taruhlah kalau di media berarti harus ada jurnalis, fotografer, videografer, desainer, di merchandising juga manajemennya gitu ya, ruang-ruang dan lain-lain. Di event ada event manajemen, ada berbagai ranah keahlian. Nah, kelas-kelas keahlian ini juga harus dibangun seiring dengan bagaimana ekosistem ini terbangun. Nah, itu yang mungkin di tataran laku merenya itu yang bagi saya menjadi indikator kemajuan dari si Karinding itu sendiri. Selain indikator yang tidak kalah penting adalah bagaimana perempuan bisa berpartisipasi aktif di dalam komunitas. Karena indikator kemajuan sebuah komunitas adalah partisipasi aktif perempuannya. Apalagi kalau dibalikin ke Sunda, tanah air adalah representasi dari ibu, female. Ilmu setan lo bana pengkadugalan rawaran teh. Tuh. Nya, kaopat jadi kadu. Kaki lu galu jadi kutasi tapi barang tadi. Jadi orang kana ya kudu geunang seperti alat musik lah. Pilaku teh. Nah, lah apanya? Cek bahasa teh loba introspeksi diri. Kita geunaheun kalakuan urang ya henteu teh. Tawa omongan urang teh geunaheun teh ke batu teh. Tah. Jadi digaskeun teh kana cara alat musik. Tatuat urang baheula alat musik teh bagian naon teh ngalampiaskeun atau memberikan contoh perilaku orang geunaheun ka batur seperti orang ngadenge sarasulin. Urang ngadenge sarasulin pageunaheunnya. Tah perilaku urang ge di mata masyarakat teh kudu geunaheun seperti alat musik gitu. Tah eta filosofi kehidupan. Nya harapan abah mah karing teh pan diusahakeun ulah leungit deui atau dianggap pati suri gitu. Barudak kudu menyadari generasi bahwa alat musik tradisi teh penting pisan keur kehidupan urang seolah petunjuk atau les gitunya. Jadi urang pengalat musik teh apa karena peradaban. Nah, jadi di filosofi kita dikiaskeun karena alat musik peradaban urang teh. Ada satu skeptis yang ingin coba saya cari gitu waktu itu, sehingga saya kemudian mempelajari Karinding dan nemu getar dan frekuensi yang sangat sulit buat diungkapkan gitu ya, karena entah kenapa si getar dan frekuensi itu membangun ketenangan, kemudian sehat karena kita harus bernafas dengan teratur. Terus ada banyak sekali kode-kode yang bagi saya teh harus dicari gitu waktu itu. Dan kecil, dia bisa dibawa-bawa kemana-mana gitu ya. Nggak beda dengan gitar atau bass yang lumayan repot kalau dibawa-bawa. Karinding kan tinggal dipesakan, beres gitu, jalan kemana. Jadi dari situ teh saya menyukai si alat musik ini gitu. Jadi saya belajar tiap-tiap waktu saya bebas, saya mempelajari alat musik ini sampai kemudian muncul skeptisme tadi dan menuntun saya untuk melakukan pencarian lebih jauh. Saya sebagai seorang sejarawan merasa dituntut untuk menelaah lebih jauh tentang si Karinding ini sendiri. Nah, kecintaan saya terhadap Karinding itu semakin terbangun sepanjang penelitian tentang Karinding tersebut antara 2008 sampai 2018 sampai kemudian di 2019 saya rilis buku Sejarah Karinding Priangan. Itu banyak sekali hal terjadi. Karinding membawa saya ke berbagai tempat. Saya pernah berkeliling Jawa Barat naik motor selama 2 tahun.
Karinding bawa saya ke berbagai tempat yang tidak pernah saya pikirkan untuk bisa disinggahi. Karinding membuat saya bertemu dengan begitu banyak orang, begitu banyak pemikiran, begitu banyak ideologi, begitu banyak filosofi, begitu banyak kearifan lokal yang pada akhirnya semua bertaut, semua merge, pada akhirnya kembali menjadi diri saya gitu. Jadi pada akhirnya menuliskan atau meneliti tentang Karinding ini pada dasarnya bukan hanya pencarian Karinding secara umum, baik di sisi ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, barisan gitu ya. Tapi pada kelanjutannya adalah pencarian menuju identitas saya sendiri. Siapa saya sedang ada di mana dan mau apa saya hidup di dunia ini gitu, seperti itu. Mata harapan apa ke generasi bangsa. Jadi kudu apakan kesenian tradisional gitu, keur ngajaga perilaku anu goreng. Bahasa gojeh nama urang teh kudu ngeureuy jalan bener, urang jalan salah, ngeureunang teh bisa urang kena kawah gengsir. Da eta nu bakal nyelametkeun urang dunya jeung akhirat mah nya dikiaskeun ku alat musik di antarana Karinding. Dengan bentuk sederhana, bahan yang didapat dari alam dimainkan dengan menyatukan unsur alam dan manusia. Bisa membuat kesejahteraan sosial, budaya bahkan ekonomi. Karinding meyakinkan kita bahwa kesederhanaan yang bersatu dengan perasaan bisa membuat kita pada kebahagiaan dan kesejahteraan. Harapan demi harapan, perjuangan demi perjuangan dilakukan untuk melestarikan alat musik sederhana ini. Maka, inilah Karinding. Hajar terus jalanan.